సాయంత్రం 5 గంటలంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది. నీ ప్లాన్ లేసిన మీ పక్క Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Bagaimana bisa orang yang berbuat kriminal menculik pemimpin negara bagian malah dianggap pahlawan oleh publik? Kira-kira tuntutan macam apa ya yang dia minta? Minta para koruptor dihukum gantung kah? Apa minta harga BBM diturunkan? Atau malah cuma minta dibagi-bagikan nasi kotak? Ditulis oleh Anan Raffi dan disutradarai oleh Prasan Mandava, film berbahasa Telugu ini judulnya Pratinidhi yang dirilis pada tahun 2014 dan para pemerannya dimainkan oleh Nara Rohit, Subra Ayyappa, Sri Vishnu, Srinivas Rao, Posani Krishna Murali, Jaya Prakash Reddy, dan beberapa yang lainnya. Oke yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. చంపి నేను చచ్చిపోతా. Di negara bagian Andhra Pradesh, India, seperti biasa orang-orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang sedang kerja, ada juga yang sedang santai di warung kopi. Tapi ada sedikit yang berbeda pagi itu. Polisi dan media terlihat sangat sibuk. Dan tak lama kemudian muncul berita di TV yang mengatakan bahwa CM atau Ketua Menteri Samba Sivarao telah diculik saat berada di acara peresmian panti jompo di daerah Begumpet. Ketua Menteri ini kalau di negara kesatuan kayak Indonesia setara kayak presiden. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, kok bisa diculik? Siapa yang berani? Ada yang berpendapat kalau itu ulahnya Naksal, pemberontak dari Partai Komunis Radikal. Ada juga yang beranggapan kalau itu ulahnya teroris. Di sisi lain, awak media langsung menyerbu Menteri Dalam Negeri. Mereka meminta informasi tentang penculikan tersebut. Menteri yang jengkel menjawabnya dengan ketus. Belum 10 menit Ketua Menteri diculik, kalian langsung minta informasi. Udah, biarkan polisi bekerja dulu, kata si Menteri. Adegan pindah ke tempat kejadian. Komisaris polisi baru saja tiba. Asistennya mengatakan kalau tempat itu telah dipasangi CCTV oleh si pelaku. Dan siapapun yang mencoba untuk melintasi perbatasan yang telah dia tentukan akan diperingatkan lewat speaker besar yang telah dipasang pelaku di sekitar gedung. Asisten komisaris mengaku tidak bisa berbuat banyak karena si M sekarang berada di bawah kendali si penculik. Komisaris meminta keterangan dari kepala petugas keamanan tentang kronologis terjadinya penculikan. Jadi, si M yang baru saja tiba di gedung tersebut masuk ke salah satu ruangan bersama dengan 3 orang yang lainnya. Ternyata di dalam ruangan itu ada 1 orang bertopeng. Lalu dia memberikan tembakan peringatan dan langsung menahan si M. Kemudian melepaskan yang lainnya. Dan ini dia pelakunya. Dengan santainya si pelaku menikmati secangkir teh sambil menonton berita di TV. Si M yang penasaran pun bertanya, "Hei, ente siapa? Saya ini ketua menteri loh." "Kau bahkan sama sekali tak menggangguku," kata si M. Tapi dia cuma dikacangin. అసలేం కావాలరా నీకు? Di luar, komisaris memutuskan untuk bernegosiasi dengan pelaku. Komisaris menanyakan tuntutan apa yang diinginkan si pelaku. Segera beritahu mereka siap untuk menyelesaikannya. Si pelaku menjawab kalau sekarang si M dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentang apa yang dia inginkan, dia akan memberitahukannya ke media nanti jam 5 sore. Si pelaku memberi peringatan jangan coba-coba memutus saluran listrik di gedung atau mencoba menangkapnya. Dia mengancam akan membunuh si M kemudian bunuh diri. Adegan pindah ke dalam tenda, di mana komisaris sedang meminta keterangan Srikar. Dia anak dari salah satu menteri di kabinet, karena dialah yang meminta si M datang ke acara tersebut. Singkat cerita, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Polisi atau DJP datang ke lokasi. Menteri bertanya kok si pelaku bisa ada di acara program si M. Itu gara-gara dia, anak Menteri Ranganat, kata komisaris. Menteri Dalam Negeri langsung menelpon Ayah Srikar. Ayah Srikar memberikan lampu hijau. Silakan interogasi anaknya sampai dia mengungkapkan kebenaran. Lalu Menteri mengatakan tidak ada pengecualian di mata hukum. Silakan interogasi dia dengan caramu. Kalau perlu, tembak dia jika itu bisa menyelamatkan si M, kata si Menteri. Di sisi lain, si pelaku memanas-manasi si M. Perdana Menteri aja menyatakan kesedihan yang mendalam atas kejadian tersebut. Tapi lihat bawahannya,
Datang sebentar, kemudian langsung pergi. ప్లాన్ గా చేస్తున్నావంటే Di bawah, ayah Srikar datang menasihati anaknya, dan interogasi pun dimulai. దీన్ని కోఆపరేట్ చేయాలి. మీరు చేయాల్సింది చేయండి. Srikar mengaku kalau dia baru sebulan kenal dengan si pelaku. Dia tidak tahu tempat tinggalnya, apalagi saudaranya. Dan Srikar juga tidak tahu nomor teleponnya karena si pelaku tidak memiliki HP. Nama si pelaku Mancu Srinu. Jadi gini ceritanya. Sewaktu Srikar pulang tengah malam, tiba-tiba dia dicegat oleh Srinu karena dia menerobos lampu merah. Tiba-tiba papan reklame dekat mereka tumbang. Srinu yang melihatnya langsung menarik Srikar. Rupanya, motor yang dipakai Srinu ini motor orang yang sedang beli rokok. Dia nyomot motor orang buat ngejar pelanggar lalu lintas. Gila sih. Thanks, Bhaiya. Kemudian Srinu membantu Srikar. Akhirnya mereka pun menjadi akrab. Srinu mengaku kalau dia hidup cuma sebatang kara. Dia juga nggak ada tempat tinggal karena baru saja diusir, lantaran nggak bisa bayar uang kosan. Tak lama kemudian, abang-abang tukang bengkel datang membawakan teh, tapi cuma 1 gelas. Lalu Srikar menyuruhnya membeli 1 gelas lagi. Karena kasihan dan merasa kalau Srinu ini orang baik, Srikar pun mengajak Srinu tinggal di rumah barunya. Srinu juga seorang pengangguran. Dia telah mencoba ngelamar ke sana kemari, tapi belum ada juga panggilan. Tapi dia mempunyai satu mimpi, yaitu mengurus sebuah panti jompo. Cuma masalahnya sekarang nggak ada yang mau mendanainya. Tapi kalau si M datang meresmikan panti jompo itu, ada orang yang mau memberikan dana, kata Srinu. Srikar mengatakan kalau dia siap membantunya apapun selain yang ada sangkut pautnya dengan si M. Karena ayahnya akan sangat marah kalau Srikar berbicara tentang si M. Ayah Srikar ini orangnya cukup bijak, anti oligarki. Dia nggak mau anaknya memanfaatkan jabatannya sekarang untuk kepentingan yang lain. Sampailah mereka curhat tentang hubungan asmara mereka. Srinu cerita kalau dia pernah punya pacar yang dia temui di jalan, namanya Laksmi. Sama kayak di FTV Indonesia, mereka bisa kenal gara-gara buang sampah sembarangan. Tapi hubungan mereka kandas gara-gara Srinu tak juga kunjung mendapatkan pekerjaan. Sementara si cewek ingin mengenalkan Srinu dengan orang tuanya. Akhirnya hubungan mereka menggantung kayak jemuran. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వద్దనుకుంటావో నీ డెసిషన్. Sekarang tentang asmara Srikar. Jadi dia juga kenal wanita gara-gara buang sampah sembarangan. Dan ternyata wanita itu Laksmi. Oh iya, si Laksmi ini mengaku ke Srikar dan Srinu kalau dia artis pendatang baru. Dan dia mengatakan kalau dia sudah main di 2 film, tapi filmnya belum tayang. Yang menjadi masalah, Srikar nggak pernah ngungkapin perasaannya ke Laksmi. Nah, karena itu Srinu ingin bantu Srikar. Tapi saat Srinu tahu kalau gebetan Srikar si Laksmi, dia langsung pergi. Laksmi juga bilang kalau dia kenal dengan Srinu. Bukan hanya sekedar teman, tapi hampir menikah. Akhirnya Srikar nggak enak hati sama Srinu. Tapi Srinu ngalah, dia rela orang yang dia cintai itu dimiliki oleh Srikar. Pertama, Srinu pernah menyelamatkannya. Sekarang Srinu juga mengorbankan perasaannya. Untuk membalasnya, akhirnya Srikar bersedia meminta tolong ayahnya untuk membuatkan janji dengan si M datang meresmikan panti jompo tersebut. Kembali ke dalam tenda. Bro, kau benar-benar bodoh. Mereka telah memanfaatkanmu. Kalau mereka benar-benar saling mencintai, mana mungkin mereka mau mengorbankan perasaannya. Kau harus lebih tampan dari Mahes Babu agar dia benar-benar memilihmu, ungkap komisaris. Kocak nih komisaris. Akhirnya sekarang waktu menunjukkan jam 5 sore. Srinu mengatakan beberapa hari sebelumnya, dia menarik uang di ATM. Kemudian ada uang palsu 1.000 rupiah di dalamnya. Dan waktu dia memberikannya ke bank, mereka merobeknya. Srinu ingin uang 1.000-nya itu dikembalikan dan dia akan membebaskan si M. Bukan hanya si M, orang-orang yang sedang menontonnya juga ikut terkejut. Nani, cuma gara-gara uang 1.000 rupiah kau sampai menyulik si M? Si M pun cuma bisa geleng-geleng kepala. Orang-orang pun makin dibuat penasaran. Mereka yakin itu cuma tuntutan palsu. Dan ini cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Menteri Dalam Negeri langsung menggelar rapat kabinet. Belum mulai rapat, mereka udah ribut. Salah satu anggota nggak terima kalau rapat itu dipimpin oleh si Menteri Dalam Negeri.
Karena kata orang itu, Menteri Dalam Negeri menang hanya karena selisih 5 suara. Dan dia juga ada kasus kecurangan saat pemilu. Memang pada dasarnya sudah menjadi kewajiban Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan sementara tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh CM. Karena di negara bagian, Menteri Dalam Negeri merupakan pejabat pemerintahan berpangkat paling tinggi nomor 2 setelah CM. Singkat cerita, rapat pun selesai. Di sana kita juga melihat Laksmi. Ternyata dia seorang jurnalis. Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil dari rapat tersebut, bahwa pemerintah bersedia untuk membayarkan uang tuntutan yang diajukan oleh si pelaku. Mereka juga beranggapan kalau si pelaku sengaja melakukan hal tersebut karena dia sedang frustasi. Di sisi lain, Srinu yang menonton di TV langsung tertawa. Dia meminta uang 1.000 rupiahnya dikembalikan. Sejam kemudian, para jajaran di pemerintahan melakukan rapat selama 2 jam. Dan hasilnya mereka bersedia untuk membayarnya. Di bawah, si komisaris telah siap untuk memberikan tuntutan Srinu. Dia tinggal menunggu keputusan dari Srinu kapan dan bagaimana caranya mereka memberikan uang tersebut. Tapi Srinu masih punya satu permintaan lagi. Srinu mengatakan kalau dari kecil dia sangat menyukai Mahatma Gandhi yang telah menyuarakan non-alkohol dan non-kekerasan. Tapi setiap pagi, kita pergi ke pasar beli daging dengan uang yang ada gambar Gandhi. Dan pergi membeli minuman keras juga dengan uang bergambar Mahatma Gandhi yang sedang tersenyum. Srinu meminta agar gambar Gandhi dihapus dari semua uang yang beredar. Dan dia ingin uang baru itu valid dan yang lama dibatalkan. Akhirnya tuntutan Srinu yang satu ini langsung membuat mereka kelimpungan. Hal itu bukanlah perkara mudah. Karena menyangkut dengan bank sentral dan pemerintahan pusat, yang tentu saja bisa memakan waktu yang lama. Yang lebih menyedihkan ialah anggota partai langsung berdebat tentang siapa yang lebih pantas untuk menggantikan CM. Yang satunya mengatakan kalau istri CM lebih pantas menggantikan CM daripada Menteri Dalam Negeri karena dia menang cuma selisih 5 suara. Belum kontroversi tentang kecurangannya di pemilu. Miris nggak tuh, orangnya masih hidup, mereka udah ributin penggantinya. Bukannya nyari solusi. Pengrajin patung bahkan telah membuatkan patung CM untuk berjaga-jaga. Tapi tahukah kalian maksud sebenarnya dari permintaan Srinu menghapus gambar Gandhi? Dia meminta uang baru diterbitkan dan uang lama dilarang. Agar semua black money yang disimpan para koruptor menjadi sampah dan semua uang-uang palsu yang beredar di lapangan ataupun yang belum diedarkan juga ikut menjadi sampah. Begitulah kata pakar ekonomi yang diwawancarai oleh Laksmi. Tapi kan uang lama yang ditimbun itu bisa ditukar dengan uang baru ke bank. Nah, kalau itu nanti jadi urusan KPK. Sekarang orang-orang langsung memberikan dukungan kepada Srinu. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri mengatakan kalau pasukan khusus sebentar lagi akan tiba di TKP. Tapi komisaris memberikan saran. Untuk sementara waktu, tentara jangan ikut campur dulu karena akan sangat berbahaya untuk keselamatan CM. Menteri Dalam Negeri mengatakan kalau itu perintah langsung dari pemerintahan pusat dan dia mengaku tidak bisa menolaknya. Akhirnya media pun disuruh menjauh dari lokasi. Pasukan khusus NSG yang tiba di sana langsung membuat strategi. Dengan pengalaman dan ilmu yang dia pelajari, Komandan NSG bisa memperkirakan waktu di mana si pelaku akan merasa kelelahan, kemudian tertidur. Dan di saat itulah mereka menyerbu ke dalam. Tapi zong. Ternyata di ruangan itu hanya ada gambar-gambar CM sebelumnya. Dan di ruangan yang lain juga sama. Srinu memperingatkan si komisaris bahwa dia tahu kalau NSG pasti akan datang menyerang. Karena itu dia telah mengatur semuanya. Jika itu terulang kembali, dia akan mengirimkan potongan kaki CM. Sekarang CM sedang baik-baik saja dan dia sedang tidur. Jika tuntutannya nggak bisa dipenuhi sampai jam 10 pagi, dia akan memberikan tuntutan baru, kata Srinu. Orang-orang sangat antusias menunggu kelanjutan dari drama penculikan tersebut, seperti emak-emak nungguin sinetron Ikatan Cinta. Mereka bahkan sampai turun ke jalan mengutuk serangan yang terjadi semalam. Sampai-sampai komisaris menjadi pesimis.
Nggak ada pilihan lagi selain memenuhi permintaan si pelaku, karena dia bukan menuntut untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat banyak, ungkap komisaris. Singkat cerita, Menteri Dalam Negeri datang lagi ke lokasi. Komisaris sekarang angkat tangan. Dia meminta Pak Menteri sendiri yang langsung berbicara ke pelaku. Menteri mengatakan kalau tuntutan Srinu tidak mungkin dilakukan, tapi kata dia, pemerintahan pusat berjanji akan mengajukan RUU ke DPR. Jika Srinu melepaskan si M sekarang, pemerintah memastikan tidak akan ada kasus yang dijatuhkan kepadanya. Kemudian Srinu mengatakan 5 menit lagi, dia akan menyampaikan permintaan dia selanjutnya. Dia ingin awak media kembali mendekat ke lokasi. Singkat cerita, media sudah merapat ke TKP. Srinu pun mulai bercerita. Beberapa hari yang lewat, dia pergi ke SPBU. Dia mengisi bensin 1 liter harganya Rp70.16. Tapi mereka mengambilnya Rp71. Srinu ingin 84 paisanya dikembalikan. Menteri Dalam Negeri langsung emosi. 84 paisa, gimana cara bayarnya? Bahkan koin 5 dan 10 paisa sekarang sudah tidak digunakan. Apa kau sudah gila, ungkap si menteri. Lalu siapa yang memberikan harga ekstra 16 paisa? Apa ayahmu, kata Srinu. Menteri pun langsung diam. Setiap hari kami mengisi bensin. Sudah berapa banyak uang masuk ke SPBU? Belum ketika kami jatuh sakit. 4 pil seharga Rp2.48. Lalu kemana perginya yang 52 paisa? Segala sesuatu yang dijual di toko medis dihargai dalam bentuk paisa. Belum PPN dan lain sebagainya. Kalau dihitung, rata-rata dalam sehari dari harga yang dilebihkan dalam bentuk paisa itu, setiap orang bisa menghemat Rp2. Setahun Rp720. Populasi India ada 120 crores atau 1,2 miliar jiwa. Total dalam setahun dari paisa-paisa yang dilebihkan itu, kurang lebih ada uang Rp864 miliar atau 86.400 crore. Lalu kemana perginya uang-uang itu? Jika kita punya uang itu, nggak perlu korban-korban pemerkosaan dirawat di negeri asing. Apa kita nggak bisa membangun rumah sakit sendiri? Nggak bisakah kita membayar dokter kita sendiri? Ungkap Srinu. Buset, gila sih analisanya. Srinu minta uang-uang tersebut masuk ke dana bantuan. Kemudian dia akan membebaskan si M. Menteri Dalam Negeri kembali menggelar rapat. Di sisi lain, orang makin banyak memberikan dukungan ke Mancu Srinu. Mereka menganggap Srinu sebagai pahlawan. Kembali ke Srinu. Karena kelelahan dia pun sempat tertidur. Bahkan si M mengatakan kalau dia tertidur sampai 1 jam. Tapi si M sama sekali tidak ada niat untuk melarikan diri. Si M penasaran dan ingin belajar banyak padanya. Karena itu dia menunggunya. Kalau enggak, dia pasti sudah kabur. Karena respect yang diberikan si M, sekarang Srinu lebih menghormatinya. Dia nggak jadi menyalakan rokok. Di dalam tenda, komisaris bilang meskipun Srinu telah menculik si M, dia tidak marah. Bahkan sekarang dia lebih menghormati Srinu. Tapi dia tetap akan menangkap Srinu. Komisaris merasa kalau Srinu telah dikhianati. Dia meminta satu petunjuk aja ke Srikar agar dia bisa membantunya. Srikar mengaku kalau dia membantu Srinu karena dia melihat niat baik dari Srinu. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, nggak bakalan saya mau, kata Srikar. Yang Srikar tahu Srinu ini ingin membangun panti jompo di gedung kakeknya. Karena Srinu mengatakannya dengan tulus, makanya Srikar mau membantu. Akhirnya sekarang polisi mendapatkan petunjuk. Asisten komisaris mengatakan kalau gedung itu milik Srinivas Rao, seorang pejuang kemerdekaan. Gedung itu sebelumnya disewa oleh kantor pos. Kemudian komisaris menyuruh asistennya mencari tempat tinggal Srinivas Rao. Dan mereka pun berhasil mendapatkan info. Si menteri terus-terusan menelpon komisaris. Masa iya media lebih dulu mendapatkan info dari polisi, kata si menteri. Komisaris mengaku kalau mereka sudah mendapatkan info, tapi komisaris nggak bisa mengatakan ke media karena infonya cukup mengejutkan. Menteri menyuruh komisaris segera memberitahu ke media. Dia akan melihatnya di TV, kata menteri. Kalau perlu bikin rame sekalian, kata si menteri. Widih. Penculiknya bernama Srinu. Ayahnya Venkateswara Rao.
seorang pegawai di pemerintahan. Dia anak Srinivas Rao, pejuang kemerdekaan. Menurut laporan polisi, Kateswara Rao mencetak dan mengedarkan uang palsu. Ketika polisi ingin menangkapnya, kabarnya dia kabur. Hingga sekarang belum diketahui keberadaannya. Menurut laporan, istri dan anak perempuannya meninggal dalam kecelakaan dan putranya yang bernama Srinu mati bunuh diri. Polisi ragu kalau pelaku penculikan tersebut Srinu karena dia sudah mati. Tapi dari hasil investigasi sementara, pelakunya memang Srinu, ditambah dengan keterangan dari Srikar. Si M yang menontonnya pun langsung dibuat bingung. Masa iya orang mati yang menculiknya? ఇంటర్వ్యూ చేయండి నాకు చెప్పండి Sedikit demi sedikit sekarang mulai terungkap. Rupanya, ayah Srinu, Kateswara Rao, bekerja sebagai petugas pemilihan. Dia pernah mengajukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan tak lama kemudian, Kateswara Rao dituduh mencetak dan mengedarkan uang palsu. Kemudian tiba-tiba menghilang. Kabarnya dia melarikan diri. Menurut info di lapangan, anak menteri sebelumnya juga sering bertemu dengan Kateswara Rao. Akhirnya, komisaris langsung menyuruh asistennya meminta surat penangkapan untuk si menteri sekaligus anaknya. వాడి బాబును కూడా ఇంట్రాగేట్ చేస్తా Dan akhirnya polisi menemukan kerangka Kateswara Rao di kebun kosong milik Menteri Dalam Negeri. Kembali ke Srikar. Polisi telah menemukan foto Srinu. Kata Srikar memang orang yang difoto itu yang dia kenal selama ini. Tapi komisaris nggak percaya, karena orang itu telah meninggal 6 bulan yang lewat. Sedangkan Srikar kenal dia baru sebulanan. Kemudian polisi mendatangkan beberapa saksi. Mereka mengatakan tidak pernah melihat orang yang ada di foto. Tukang bengkel bilang kalau waktu itu Srikar memang datang ke bengkel. Lalu dia memberikan teh ke Srikar. Tapi dia bingung waktu Srikar meminta teh satu lagi, padahal Srikar cuma datang sendirian. Tukang es krim juga bilang waktu itu Srikar datang sendirian beli 2 es krim. Dan dia nggak melihat ada wanita bersama dengan Srikar. Diperkuat dengan kesaksian polisi yang waktu itu sedang patroli. Dia melihat Srikar hanya sendirian duduk di taman. Komisaris pun makin dibuat bingung dan mereka pun merilis foto Srinu ke publik. Rupanya yang menculik si M ini ialah Srinu KW. Jadi begini ceritanya. Srinu KW ini seorang jurnalis. Dia telah menikah. Suatu malam saat pulang kerja dia mengalami kecelakaan. Tapi nggak ada yang mau menolongnya karena orang-orang mengira dia sedang mabuk. Dan akhirnya dia ditolong oleh Kateswara Rao. Dia dirawat di rumah sakit selama seminggu. Belum sempat dia mengucapkan terima kasih ke orang yang menolongnya. Mereka melihat berita di koran kalau Kateswara Rao melarikan diri karena kasus. Tapi dia nggak percaya. Dan sewaktu dia datang ke kantor polisi untuk memastikannya, dia melihat Srinu yang sedang menangis. Rupanya Srinu menangis bukan karena ayahnya, tapi karena ibu dan adiknya yang meninggal dalam kecelakaan. Dia nggak percaya dengan apa yang terjadi, lalu melakukan investigasi. Dan ketika dia ingin pergi membuat laporan, dia melihat anak menteri ada di kantor polisi. Dia langsung mengurungkan niatnya. Keesokan harinya dia malah mendapati Srinu tewas terbakar, dikatakan bunuh diri. Dia ingin bertindak lewat saluran TV tempat dia bekerja. Tapi Menteri Dalam Negeri ada saham di perusahaan itu. Dia pun bingung gak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata Srikar adalah teman masa kecil dia. Dia menceritakannya ke Srikar. Kata Srikar nggak ada gunanya jika mereka membuat sensasi. Mari sekalian kita mengambil risiko besar, kata Srikar. Mereka pun mulai membuat skenario dan mengatur rencana. Mereka merombak gedung tersebut, kemudian membuat ruangan rahasia. Lalu menyediakan makanan buat si M, mencari senjata, kemudian Srinu meminta tolong ayahnya membuatkan janji dengan si M. Dan untuk alibinya, Srikar memainkan aksinya di bengkel, ke penjual es krim, dan di taman. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Setelah memberikan sedikit pidato, Srinu KW mengucapkan terima kasih. Padahal dia telah berbuat salah, tapi orang-orang malah mendukungnya. Dia berharap kejadian itu tidak akan terulang kembali. Jai Hind.
Si M merasa banyak mendapatkan pelajaran dari dia. Dan si M sangat bangga memiliki seorang jurnalis seperti dia. Si M masih penasaran siapa nama dia sebenarnya. Lalu dia mengatakan kalau dia juga seorang si M, yaitu Common Man. Lalu dia pun langsung pergi. Yes, sir. Common man. Rupanya, ruangan itu tembus keluar bangunan, tepat di bawah kotak surat. Di depan media, si M bilang biar investigasi yang mengungkap apakah dia hantu atau manusia. Tapi setelah bertemu dengan dia, aku punya satu permintaan, ungkap si M. Lakukan tugasmu, biarkan orang lain melakukan tugas mereka. Si M pun langsung pergi. Mati ko segu panjesenanu. Akhirnya komisaris mengetahui tempat persembunyian Sri Nukawe. Kata si asisten mereka bisa menangkapnya dengan regu anjing pelacak. Tapi komisaris melarangnya. Dan dia juga ingin tentang kotak surat itu tetap dirahasiakan. Lalu film pun selesai. Jangan lupa nonton film utuhnya guys. Judulnya Pratinidi 2014. Dan ada juga remake filmnya yang berbahasa Tamil judulnya KO2. Rilisnya tahun 2016. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.